Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Judulnya begini, apa isi Alkitab? Saudara-saudara, Alkitab itu isinya ada apa saja? Banyak orang sering bertanya begini, Alkitab itu firman Allah atau hanya sebagian mengandung firman Allah ya. Banyak orang yang bertanya seperti itu ya, walaupun itu pertanyaan sangat mendasar ya. Baik, atas pertanyaan apa isi Alkitab ya, setidak-tidaknya ada empat berikut ini, 4 atau 5 lah. Kita dari nomor 1 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ilham itu apa sih? Ilham itu untuk hal-hal yang telah lampau. Makanya Alkitab itu menulis tentang Adam, ditulis oleh Musa. Musa menulis hal-hal yang telah lampau. Ribuan tahun sebelumnya Musa tidak pernah tahu kejadiannya ya. Musa itu nggak pernah tahu Adam itu bagaimana, Adam, Hawa atau Eva, terus Kain, Habil, nggak pernah tahu. Tapi Musa bisa menulis tentang itu, tentang Adam, Abraham, Nuh dan lain sebagainya. Itu disebut ilham. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu kitab suci atau Alkitab, dalam kekristenan disebut Alkitab. Jadi Musa menulis kitab Kejadian itu disebut diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, 2 Timotius 3 ayat 16, itu salah satu isi Alkitab. Tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah segala tulisan kudus yang dilihat oleh saksi mata penulis. Misalnya di dalam Lukas 1 ayat 2 ya. Apa yang aku lihat dan apa sebagai saksi mata. Demikian pula di dalam Wahyu 1 ayat 2. Lukas 1 ayat 2, Wahyu 1 ayat 2. Lukas maupun Yohanes itu menyaksikan apa yang dia lihat. Lalu ditulis, tentu dia lihat ini ya, ditulis sebagai tulisan-tulisan kudus. Itu disebut salah satu isi Alkitab. Jadi sudah 2 ya. Satu adalah yang diilhamkan Allah. Makanya Alkitab ada tulisan tentang masa lampau ya. Kemudian apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Kemudian yang ketiga adalah diurapi Roh Kudus diurapi di dalam Roh, di dalam Wahyu 1 ayat 2, Wahyu 4 ayat 2 ya. Dikuasai Roh lalu dia bisa menulis ya, menulis tentang tulisan-tulisan suci ya. Jadi kandungan ketiga adalah tulisan-tulisan karena dikuasai Roh. Kemudian yang keempat adalah tulisan-tulisan tentang Yesus ya. Di dalam Lukas 24 ayat 27, 44 ya, ayat 27 dan ayat 44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku. Apa yang tertulis tentang aku ya, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku. Itulah yang disebut tulisan-tulisan tentang tulisan kudus ya. Jadi tentang Yesus ya. Jadi tentang Yesus ya banyak. Yesus baik sebagai Yahweh di perjanjian lama maupun sebagai Yesus fisik manusia di perjanjian baru, apalagi setelah Yesus naik ke surga. Tulisan-tulisan tentang Yesus itulah salah satu isi dari Alkitab. Kemudian selanjutnya adalah firmanku, perkataanku. Di dalam Yohanes 12 ayat 48 ya, apa yang tertulis tentang perkataanku. Ya, firman yang telah kukatakan. Itulah salah satu isi dari Alkitab ya. Demikian pula di dalam Matius 24 ayat 35. Firmanku tidak akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu tetapi firmanku tidak akan berlalu.
Ya, jadi saya ulang, isi Alkitab setidaknya ada 5 hal ini ya. Yang pertama adalah tentang ilham, tulisan pada masa lampau. Kemudian yang kedua adalah tentang apa yang dilihat oleh penulis. Yang ketiga tentang dikuasai roh. Yang keempat ini tentang apa yang tertulis tentang Yesus. Yang kelima apa yang tentang firman tentang Yesus. Kemudian yang keenam tentang nubuat perjanjian lama sudah digenapi, nubuat perjanjian baru ya, tentang nubuat atau tentang penglihatan. Jadi ada 6 ya, ada 6 hal itu yang kandungan atau apa yang terdapat di dalam kitab suci. Bapak Ibu Saudara, jadi keenam-enamnya ini harus saling link ya. Tidak bisa, Pak, aku menyaksikan sesuatu lalu saya tulis, apakah itu kitab suci? Lah kamu diilhami Allah, kamu dikuasai roh apa enggak? Terus tulisan kamu itu tentang Yesus apa enggak? Tentang firman apa enggak? Tentang nubuat apa enggak? Ya. Enggak, Pak, ya berarti bukan kitab suci. Jadi kalau saya menulis sesuatu, walaupun yang saya tulis itu tentang Yesus, walaupun yang saya tulis itu tentang comot-comot perkataan firman Tuhan, tapi itu bukan kitab suci, sebab tidak bisa ada gabungannya. Itu harus enam-enamnya itu harus saling link ya. Aku tidak diurapi Roh Kudus misalnya, aku tidak sedang dikuasai roh, ya itu bukan kitab suci ya. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan semua itu gabungan ya, gabungan contoh yang paling nyata. Bagaimana Paulus bisa menulis tentang Abraham atau tentang Adam, hayo. Di dalam Roma 5 ayat 13, bahwa Adam sampai Musa itu dosa belum diperhitungkan. Kok bisa ya Paulus menulis ya? Itu karena Paulus punya ilham. Tapi Paulus juga punya ilham akan datang juga ya, tentang nubuat-nubuat ya. Bahwa Yesus itu Allah yang satu-satunya, misalnya Roma 16 ayat 27. Yesus itu Allah yang harus disembah, Roma 9 ayat 5. Yang seperti ini kan itu yang akan datang ya. Paulus bisa melihat itu ya. Ya demikian pula Yohanes, karena Yohanes menulis kitab Wahyu. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara ya, Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci. Ya. Nanti di dalam Wahyu 20 ayat 12 akan dibuka semua kitab. Kok enggak pakai suci Pak ya? Kitab doang enggak pakai suci ya. Itu maksudnya ya. Akan dibuka semua kitab dan orang akan diperbandingkan atau dihakimi berdasar apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Disebutnya cuma kitab-kitab. Tapi kalau Alkitab disebut kitab suci. Ya, jadi Alkitab dengan sangat clear mengatakan kalau Alkitab itu disebut kitab suci. Alkitab ada dua kali muncul kata Alkitab, salah satunya di dalam Lukas 4 ayat 16 ya. Ya. Terus di kitab Markus juga ada itu ya. Jadi Alkitab itu satu-satunya kitab suci ya. Yang lain cuma disebut kitab-kitab ya, kitab-kitab doang enggak pakai suci. Di dalam Wahyu 20 ayat 12 ya, dibuka semua kitab-kitab yang akan dihakimi berdasar apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu, enggak pakai suci ya, kitab-kitab doang ya. Jadi kandungannya itu tadi ada 6 hal kandungan di dalam Alkitab ya. Kalau Anda menulis sesuatu tapi Anda tidak memenuhi kriteria keenamnya tadi, aku nulis cuman tentang firman Pak, aku comot-comot dari Alkitab, itu bukan tulisan suci, itu bukan kitab suci. Jadi teologi yang tulisan-tulisan itu bukan kitab suci, itu teologi tidak bisa dipakai standar kekristenan. Makanya standar kekristenan itu ya cuman Alkitab ya. Oke, jadi banyak yang menanyakan Alkitab itu isinya apa saja sih Pak? Gitu ya. Sekarang sudah terjawab 6 isi pokok dari Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab biar pinter,
kemudian ikut dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin.